Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di Zoom kali ini, kelompok kami akan membahas permasalahan tentang kenaikan gaji hakim sebesar 142%. Kemenkumham soal hakim minta naik gaji 142%, ribuan hakim cuti bersama selama 7-11 Oktober 2024. Untuk menentukan kenaikan gaji, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Redmatarwata berharap memperhatikan tuntutan kenaikan gaji yang disuarakan oleh ribuan hakim se-Indonesia pekan ini. Ia menyatakan Kemenkun telah menyetujui izin terkait prinsip kenaikan gaji hakim yang dikeluarkan Kementerian Pandai Anggunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan RB atas usulan Mahkamah Agung, para hakim menuntut kenaikan gaji sebesar 142% dari nilai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Tuntutan ini disampaikan oleh 148 hakim yang bergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (HFHI). Mereka datang ke Jakarta mewakili 174.748 hakim yang ikut gerakan cuti masalah pekan ini. Kalau menurut kalian materi ini gimana sih? Kalau menurut, bentar-bentar. Nah, kalau dari pembahasan Lutfi tadi, kalau menurut aku, eh, Majelis Agung tuh udah mengeluarkan 8 poin sebelumnya, yaitu kenaikan gaji hakim 3 kali gaji pokok PNS sesuai pangkat dan golongan. Uang pensiun sama dengan gaji pokok terakhir yang diterima hakim di masa aktif, serta tunjangan jabatan sebesar 100% dan juga dari PP nomor 94 tahun 2012 dan tunjangan kemahalan hakim yang kemudian diminta untuk dikaji ulang. 4 poin tersebut juga dikenakan oleh fasilitas rumah negara, transportasi, kesehatan, dan juga honorarium, serta Uji Soeharto tidak menjelaskan berapa persen nilai kenaikan gaji hakim yang diusulkan oleh Majelis Agung. Nah, dari materi ini, kenaikan gaji hakim sebesar 142% ini bakal disangkut pautkan sama materi kita, yaitu materi teori kebijakan publik. Nah, apa sih hubungan kenaikan gaji hakim ini dengan teori kebijakan publik? Um, Oke, jadi kan ini tuh emang ada hubungannya kan sama kebijakan publik. Jadi buat kenaikan gaji hakim sebesar 142% itu kan bisa dilihat dari perspektif kebijakan publik. Itu sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, serta kualitas dalam sektor peradilan. Terus juga berdasarkan teori kebijakan publik, khususnya dalam kerangka analisis keputusan dan formulasi kebijakan, peningkatan gaji pegawai pemerintah seperti hakim. Nah, tapi itu sebenarnya tuh ada poinnya lagi ini. Nah, buat poinnya tuh kayak dengan adanya kenaikan gaji yang signifikan, diharapkan hakim tuh kayak lebih fokus gitu loh sama tugas tanpa ada gangguannya dari finansial gitu loh. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas perbankan. Tapi dalam hal ini juga tuh peningkatan gaji yang instrumen untuk memotivasi peningkatan profesionalisme hakim. Jadi ini tuh kayak bakal berdampak banget pada kualitas keadilan dan kepuasan masyarakat. Menurut aku sih gitu ya. Nah, selanjutnya itu kan kayak ada 5 poin nih. Nah, 5 poin itu kayak apa aja sih guys gitu loh. Nah, kan selanjutnya itu kita tuh bakal ngebahas tentang kenaikan gaji hakim yang sebesar 142%. Nah, dari gaji tersebut kita sangkut pautkan sama dengan teori formulasi kebijakan. Nah, formulasi kebijakan tuh, kalau menurut aku,
suatu kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan disusun, yaitu atau dikembangkan dan juga diimplementasikan. Nah, dalam hal ini, proses kenaikan gaji dapat dilihat sebagai dari tahapan dalam teori formulasi kebijakan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Proses ini dimulai dari mengidentifikasikan masalah kenaikan gaji hakim sebesar 142%, di mana kondisi atau tantangan dalam sistem peradilan seperti rendahnya kesejahteraan hakim dianggap sebagai isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi kinerja hakim, integritas, dan juga kualitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu penyusunan agenda, yaitu isu kenaikan gaji hakim diangkat ke dalam agenda kebijakan. Karena hal ini dapat didorong oleh tuntutan organisasi profesi, laporan lembaga swadaya masyarakat, atau analisis pemerintah tentang perlunya reformasi peradilan yang mendukung kondisi kerja lebih baik untuk hakim. Oke, buat poin yang ketiga, formulasi di alternatif kebijakan pada tahap ini. Jadi pemerintah tuh mempertimbangkan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan hakim yang dapat mencakup peningkatan gaji, pemberian tunjangan, atau reformasi struktur pengajian secara keseluruhan. Poin keempat, adopsi kebijakan alternatif yang dianggap paling efektif dan layak kenaikan 142% kemudian diadopsi. Dan ini memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk legislatif, eksekutif, serta partisipasi publik atau lembaga persetujuan terkait lainnya. 5. Implementasi kebijakan. Setelah diadopsi, kebijakan ini diimplementasikan melalui penyesuaian anggaran, perubahan dalam prosedur, serta pemantauan untuk memastikan bahwa tujuan dari kenaikan gaji ini tercapai. Jadi ini pembahasan dari kelompok kami terkait gaji hakim sebesar 124%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.